Nama saya Apoteker Aris Triyono. Saya adalah Sekretaris PC IAI Wonogiri. Untuk usaha saya adalah dalam bidang pendidikan, terutama bimbingan belajar untuk SD, SMP, dan SMA. Siapa yang menginspirasi usaha bimbingan belajar? Ya. Karena saya punya hobi membaca buku, kemudian dalam bidang pendidikan terutama saya terinspirasi dari buku-buku tersebut untuk membuat bimbingan belajar, di mana saya menggunakan metode belajar yang seperti di buku-buku tersebut, bagaimana cara belajar yang baik dan benar dan tepat sehingga belajar lebih cepat dan lebih baik. Hal yang melatar belakangi memulai bisnis bimbingan belajar ini apa ya, Pak? Ya, latar belakangnya saya itu dulu adalah seorang guru. Jadi setelah saya lulus apoteker, saya mengajar di sekolah farmasi di Semarang, Teresiana. Kemudian saya kembali ke rumah, yaitu untuk mengembangkan diri terutama dalam bidang pendidikan. Untuk usia berapa, Pak, itu, Pak? Untuk pendidikan terutama bimbingan belajar, saya membuka untuk kelas SD, kemudian kelas SMP, juga kelas SMA. Ya, pada waktu itu saya hanya berpikir saya ingin mengajar. Jadi saya ingin mengembangkan bagaimana siswa-siswa itu bisa belajar dengan baik, dengan metode sesuai dengan apa yang telah saya pelajari, bagaimana belajar dengan lebih cepat, seperti itu. Jadi mungkin untuk membantu para siswa biar bisa lebih cepat ya, Pak? Iya, terutama kita menggunakan metode belajar yang sudah teruji di berbagai belahan dunia, bagaimana mengajar dengan baik, dengan cepat dan efektif, seperti itu. Ya, tantangannya begini, Mas. Untuk murid itu biasanya kan tempat tinggalnya mereka kan jauh-jauh. Kadang-kadang kalau ke sini, kalau ke tempat bimbingan belajar ini kan butuh waktu. Nah, untuk itu tantangannya adalah bagaimana ke depan saya harus membuat sebuah sistem belajar dengan cara online juga. Saat ini kita baru secara offline. Ya, untuk kelebihannya, jadi bimbingan belajar ini kan kita sudah setting ya, kita desain supaya siswa itu bisa belajar dengan lebih cepat dan lebih efektif, sehingga mereka lebih cepat memahami materi-materi yang diajarkan di sekolah. Kelemahannya itu tadi, Mas, jadi tempat tinggal mereka kadang-kadang jauh dari tempat bimbingan belajar, sehingga mereka butuh waktu atau kadang mempertimbangkan untuk ikut les di sini. Itu dari guru atau murid atau bagaimana? Ya, untuk promosi atau bagaimana kita memperkenalkan bimbingan belajar, kita melalui brosur. Kita juga ada webnya, ada juga media sosialnya, dan kita juga kadang-kadang dari orang tua sendiri karena merasa sudah percaya dengan bimbingan belajar prestasi, biasanya mereka akan memasukkan anak-anaknya atau merekomendasikan teman-temannya untuk ikut les bimbingan belajar prestasi. Ya. Jadi agar strategi siswa ini bisa belajar dengan baik, jadi kita akan membuat desain terutama menggunakan sistem belajar mind mapping. Lalu kita juga membuat siswa ini selalu aktif dan belajar, misalnya dengan cara mereka maju ke depan untuk mengerjakan soal-soal yang kita berikan. Jadi mereka aktif terus terlibat dalam proses belajar. Untuk peserta didik baru itu berapa ya, Pak, dari SD, SMP, dan SMA? Oh ya, untuk biayanya, jadi kita berbeda antara SD, SMP, dan SMA. Untuk SD kita adalah 900.000 per semester. Untuk SMP ini adalah 1.100.000 dan SMA juga 1.100.000. Kemudian untuk sistem pembayarannya kita angsur 2 kali untuk meringankan para orang tua ketika akan membayar di les bimbingan belajar prestasi. Jadi untuk tips dalam berbisnis atau menjalankan usaha bimbingan belajar itu adalah yang penting mempunyai keberanian dulu, mempunyai passion untuk mengajar. Jadi teman-teman jangan takut untuk memulai dalam berbisnis.
terus saja maju supaya kita bisa tahu nanti ke depan bagaimana kita mengelola dan kita menjalankan bimbingan belajar itu. Seperti itu. Ya, untuk prospeknya saya kira tetap akan bagus ya Mas ya. Jadi sampai ke depan ini ada permintaan terus-menerus untuk sistem belajar atau orang tua akan mempercayakan anak-anaknya untuk belajar di bimbingan belajar karena mereka merasa mereka perlu untuk memasukkan anaknya untuk les supaya mereka bisa belajar lebih cepat dan lebih baik. Untuk teman-teman apoteker yang baru, saya kira teman-teman apoteker ini harus siap atau harus berani melangkah ke depan. Jadi kalau ingin membuka bisnis, pastikan teman-teman mempunyai hobi yang bisa dikembangkan. Jadi tidak harus dalam hal perapotekan atau dalam bidang obat-obatan. Jadi kembangkan terus hobi kalian karena hobi ini akan bisa menghasilkan untuk masa depan teman-teman sekalian. Saya Apoteker Aris Triyono sebagai Sekretaris PCIAI Wonogiri dan sebagai owner bimbingan belajar prestasi mengucapkan terima kasih banyak dan semangat terus untuk apoteker Indonesia.